Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan seperti apa dunia kita nanti atau bumi kita nanti di tahun 2050? Jika kita tidak segera bertindak menghadapi perubahan iklim, bagaimana kondisinya? Dalam video ini, kami akan membahas kondisi global di masa depan, keberhasilan upaya yang telah ditentukan, dan juga kegagalannya, serta kenapa isu ini sangat penting untuk kita perjuangkan bersama. Pada tahun 2050, suhu global diperkirakan bisa mencapai 60 derajat Celcius di beberapa wilayah. Ini bukan hanya angka, tapi kondisi yang benar-benar ekstrim. Banyak orang yang akan terpaksa tinggal di dalam ruangan ber-AC sepanjang hari dan untuk bertahan hidup. Kekeringan yang parah juga akan terjadi. Air bersih menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh orang kaya saja. Kita juga akan menghadapi banjir besar di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, Shanghai, dan Mumbai. Banjir ini tidak hanya bisa menghancurkan infrastruktur, juga mengusir jutaan orang di rumah mereka. Dari sisi lain, kebakaran hutan akan semakin sering terjadi, mempercepat kerusakan lingkungan dan meningkatkan emisi karbon. Yang lebih mengerikan lagi, di perubahan iklim ini akan memicu penyebaran penyakit seperti malaria dan demam berdarah ke wilayah yang sebelumnya tidak berpengaruh atau tidak terjangkit DBD atau malaria. Sistem kesehatan global akan kewalahan dan kehidupan kita akan menjadi sulit. Nah, krisis iklim di 2050 yang diprediksi oleh KTT itu akan banyak sekali berdampaknya, bisa berdampak ekonomi kita, sosial kita, bahkan kesehatan dan kependidikan kita nantinya. Nah, mari kita cegah ini dengan beberapa faktor. Nah, ini ada pencegahan dari tingkat individu kita sendiri atau penanggulangan dari diri kita sendiri. Di sini ada mengurangi jejak karbon atau yang mana gunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki. Dan bisa juga kan sekarang banyak sekali motor listrik dan mobil listrik. Nah, makanya kita pakai mobil atau motor listrik ini agar mengurangi tingkat jejak karbonnya yang lebih menipis lagi. Dan juga ada mengurangi konsumsi energi, di mana gunakan peralatan energi atau matikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Terus juga ada Selanjutnya, ada juga kegagalan yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, banyak negara yang belum mengambil langkah konkret meskipun telah berkomitmen. Kebijakan yang mereka buat tidak diikuti dengan implementasi yang serius. Dan juga yang kedua itu ada ketidakadilan sosial tetap menjadi masalah yang besar. Masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya seperti air bersih ataupun juga makanan. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Terima kasih.